Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan membahas kembali ya. Ini sebetulnya melanjutkan tentang klep Lampung yang mereknya Juni. Nah, ini untuk kawan-kawan yang punya merek Infelco ataupun auto valve dari Penguin, sama saja, kurang lebih cara kerjanya sama. Nah, ini untuk kawan-kawan yang belum pernah melihatnya, biar nggak bingung, saya persilakan nonton video yang ini dulu, gitu ya. Nah, dari video tersebut di atas, ya, beberapa kawan itu menanyakan ya ke saya, Pak, bagaimana setinggi apa air itu sehingga klep ini menjadi menutup, ya. Ya, tingginya itu kira-kira udah setengahnya yang biru ini kan, kawan. Dia menutup. Terus kapan dia membuka? Begitu dia turun sedikit dia langsung membuka kan, kawan. Jadi kalau pakai ini, level air yang kita pasangkan klep ini itu selalu terjaga kira-kira segini terus gitu ya. Jadi mau dipasang di toren atau tandon ya, kemudian dipasang di kamar mandi, sama, jadi levelnya segini terus. Jadi kalau kita punya kamar mandi maka akan terjaga penuh terus seperti itu. Nah, untuk prakteknya ayo kita lihat langsung bagaimana pengetesannya di kamar mandi. Nah, perhatikan di sini saya memakai Juni valve untuk kamar mandi saya sehingga level permukaan air di kamar mandi saya selalu tinggi, selalu penuh. Nah, di sini sengaja saya beri stop kran, gunanya apa? Agar kalau kita melakukan pembersihan ini, di sini kan ada saringannya. Kalau kita mau membersihkannya, enak ditutup dulu, lalu ini dilepas. Nah, kawan-kawan kan banyak yang menanyakan setinggi apa sih Pak ketika dia nutup, lalu ketika dia buka kembali. Kita coba aja ya. Nah, seperti itu. Jadi kawan-kawan bisa lihat kira-kira setinggi inilah, level air setinggi ini, maka dia berhenti. Lalu kita coba kurangi ya sekarang. Bagaimana setinggi apa dia akan mengisi kembali airnya. Nah, kawan-kawan bisa lihat tadi begitu saya kurangin 2 gayung, dia langsung mengisi secara otomatis. Jadi seperti itu. Jadi dia dikurangi sedikit aja langsung mengisi. Jadi air itu hampir tidak pernah turun levelnya, selalu terjaga seperti ini. Ya, itu mudah-mudahan bisa menjawab bagi yang bertanya. Nah, kemudian kawan-kawan saya kasih tips ya. Saya pernah melihat kawan-kawan juga kan memasang klep ini itu di kamar mandi ya. Jadi untuk menjaga agar kamar mandinya selalu penuh, bak mandinya itu, jadi dipasang di bak mandi sehingga airnya itu levelnya selalu terjaga penuh. Nah, salah satu kendalanya adalah kalau dipasang di bak mandi ya, ketika kita mandi mencibuk air kayak gitu, air itu menjadi berombak ya kawan-kawan. Air menjadi berombak sehingga akhirnya level air yang berada di sini, yang berada di sekitar klep ini naik turun ya, naik turun. Sehingga apa? Begitu turun dia keluar bros gitu. Habis keluar ombaknya naik lagi, habis itu berhenti. Jadi bros, berhenti, bros. Jadi kurang nyaman ya didengarnya. Lagi pula saya nggak tahu ya, kemungkinan sih bisa memperpendek umur klep juga mungkin. Nah, ayo kita lihat seperti apa sih kalau dia ngebros-ngebros kayak gitu ya. Sekarang kawan-kawan perhatikan apa yang terjadi kalau airnya saya beri ombak ya.
Baik, cukup ya contohnya. Nah, baiklah, seperti kawan-kawan lihat tadi, jadi jerat-jerat gitu ya airnya, sehingga kurang terasa nyaman, kemudian kita juga takut jadi nggak awet. Nah, ini tip dari saya nih ya, cara ala-ala saya. Sebetulnya gini kawan-kawan, kenapa dia tadi itu, tadi saya udah terangkan ya, begitu air, jadi dia bros-bros itu karena air itu nggak stabil, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi sensornya itu adalah pelampung kawan-kawan. Di dalam itu ada pelampung yang ikut naik dan turun tergantung level air yang berada di sekitar sini. Nah, agar di dalam itu nggak cepat naik turun ya, maka kawan-kawan bisa lihat ya, di sini ini kan ada lubang nih, lubangnya besar-besar nih seperti ini. Nah, lubang-lubang ini kita kurangi kawan-kawan. Kalau kita kurangi, akibatnya apa? Nanti air itu kalau masuk, meskipun dia kan ombak itu mendadak ya, mendadak tinggi, mendadak rendah. Nah, sehingga air yang di dalam ini relatif stabil. Karena lubangnya kecil, maka ketika ombaknya tinggi, air tidak langsung masuk. Ya. Ketika airnya mendadak rendah, air juga nggak langsung keluar. Sehingga dia mendapatkan tinggi rata-rata ya, air itu levelnya rata-rata di dalam, sehingga dia kalau lagi posisi rata-ratanya naik turun itu rata-ratanya segini, maka air akan setinggi itu. Kalau rata-ratanya lebih ke bawah, maka air juga akan seperti itu. Kawan-kawan nggak usah yang bingung, nggak usah dipikirin lah tinggi rata-rata, yang penting caranya adalah bagaimana caranya kita akan perkecil ya lubang ini. Ini kan terlalu besar ini menurut saya. Lubang-lubang yang besar ini membuat tadi itu klep ini menjadi ngebros-ngebros, tidak stabil ketika ada ombak. Maka ya, salah satu ide saya itu yaitu saya akan mengelem ini kawan-kawan. Ini saya lem ya. Saya kasih lem sehingga saya sisakan sedikit lubang aja. Nanti saya beri contoh ya. Saya akan lem dulu ini. Pakai lem silikon ya kawan-kawan. Jadi lem silikon ini kita ya seperti orang nempel gitu ya, kayak nambal lubang gitu. Tapi nggak harus lem silikon ini kawan-kawan, kalau punya stiker atau apa boleh juga dicoba ya. Yang penting dia tahan air gitu. Jadi saya mau pasangkan ini dulu. Nah, setelah saya lem memakai lem silikon ya, akhirnya sudah tertutup, hampir semuanya tertutup ya kawan-kawan, perhatikan sudah hampir semuanya tertutup, tinggal menyisakan satu lubang di sini ini aja, lubang kecil. Oke, sekarang bagaimana hasilnya? Ayo kita lihat, kita coba lagi di kamar mandi ya. Nah, sekarang dengan kondisi sudah saya tutup ya, saya sisakan lubang kecil saja di bawah situ, maka dia nggak terlalu terganggu atau airnya nggak gebros-gebros ya. Perhatikan, meskipun saya bikin ombak seperti ini, mungkin dia ada sedikit nanti, tapi nggak akan terlalu banyak. Perhatikan. Nah, seperti itu ya. Jadi berhasil kita membuat kerjanya Johnny Valve ini lebih stabil. Itulah tadi kawan-kawan ya, jadi jawaban saya atas pertanyaan kawan-kawan sebelumnya tentang seberapa levelnya, kemudian saya kasih bonus bagaimana cara agar pengoperasian klep
pelampung yang model Juni ataupun Infelco ataupun auto valve agar pengoperasiannya lebih stabil. Nah, seperti itu tadi. Baik, mudah-mudahan video dari saya kali ini meskipun sedikit, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan masih punya pertanyaan, oh ya masih ada yang nanya ya tentang Pak bagaimana sih cara kerjanya klep ini. Ya kalau nanti kawan-kawan masih punya pertanyaan tersebut, tolong tulis lagi di kolom komentar. Jadi akan saya bahas di video lain biar video ini nggak terlalu panjang. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.